Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada Elvina Huang. Iya, Halo. Nama lu Huang nggak sih? Gue nggak pakai Huang, tapi itu memang kayak marga in Chinese aja. Cuman aslinya di KTP nama gue Elvina aja, nggak pakai aja. Oke, kali ini kita akan ngobrol sama Elvina, tapi sebelum gue ngobrol sama lu, Ci, maksud gue, lu bangga nggak sih sebagai orang Cina tinggal di Indonesia? Ya biasa lah. Karena kan gue mencintai diri gue padanya lah. Oke. Elvina, gue dulu tuh kenal sama lu karena kita teman SMA, tapi dulu tuh anak-anak pada menilai lu sombong, makanya lu pengen bahas di podcast ini. Sumpah. Gue aja gue nggak nyadar loh kalau orang mikir kayak gitu tentang gue. Itu dia makanya, karena lu nggak sadar kan. Sumpah. Oke. Jadi gimana? Pengen kenal lu dulu nih, waktu SD sebenarnya lu tuh orangnya dibilang nakal, pinter. SD? Iya, masih ingat nggak memori SD? Masih sih, tapi menurut gue kayak gue biasa aja gitu. Dibilang kayak pinter banget juga enggak, karena kan memang kalau secara akademis gue merasa masih ada yang lebih daripada gue ya. Tapi bisa dibilang ya biasalah. Tapi kalau dibilang paling belakang gitu juga enggak. Jadi kayak biasa aja sih menurut gue. Oke, lu SD itu memang sepertinya belum tahu lu orangnya pinter atau enggak atau gimana, karena masih bocil gitu kan, masih belum tahu gimana pinter kayak gitu. Masuk ke SMP gimana? Tapi ya even sampai sekarang gue juga ngerasa gue masih biasa aja, karena gue ngerasa kayak lu kesayangan Pero coy. Enggak, lu nggak biasa aja. Masa merendah lu di sini. Di atas langit masih ada langit loh. Iya, lu merendah di atas genteng tinggi. Aduh. Ya, lanjut. Lalu bagaimana dengan SMP? Elvina di masa-masa SMP kan mulai mungkin tahu apa definisi pinter, tahu bagaimana cara bersosialisasi, termasuk ansos juga kan ketika SMP? Anjir, gue ansos ya. Oke, jadi gue sempat kena bully sih pas di SD sama SMP. Karena fisik gue. Jadi, aduh nanti gue nangis ya kalau gue cerita. Jadi pas SD gue sempat kena bully juga karena fisik gue yang bisa dibilang nggak terlalu cakep sih pas waktu itu. Memang gue akuin lah ya kan. Dan gue juga pakai kacamata waktu itu. Dan gue juga namanya anak masih SD ya kan, kita nggak tahu yang kayak skincare dan make up ya. Nah ya, dan apa ya, kayak gue sempat kayak dijauhin gitu loh. Dan gue juga bingung ya, maksudnya kalau misalnya kita dekat dengan kayak guru, yang maksud gue ya itu kan sebenarnya biasa aja ya kan, maksudnya enggak sampai yang ada maksud gimana ya kan. Betul. Namanya kita makhluk sosial ya, kita bebas buat dekat dengan siapa aja ya kan. Gue mau dekat dengan teman gue mau dekat dengan siapapun ya, menurut gue itu hal yang wajar gitu. Nah kebetulan gue memang dekat dengan sama guru gue, tapi maksudnya kayak teman gitu kan ya. Nah gue malah digosipin dong gitu kan. Aduh, aneh-aneh aja ya. Hah? The moment? Gue lupa deh, kelas 4 atau kelas 6 ya. Pokoknya masih kayak aduh, kelas 4 SD, 5 SD kan biasa. Jujur ya, gue ngerasa pas gue masih SD, gue ngerasa gue kayak masih agak nggak terlalu pintar untuk berkomunikasi gitu. Jadi memang yang dekat sama gue ya teman gue nggak gitu banyak. Jadinya gue bergaulnya juga nggak terlalu dengan banyak orang gitu. Dan kebetulan gue juga berkomunikasi dan bergaulnya dengan guru juga gitu kan. Malah gue digosipin sama teman-teman gue yang sekelas gitu kan. Ya ampun. gue juga gak habis pikir sih. Tapi ya udahlah ya, kayak sudah berlalu gitu.
pas SMP gue juga sempat dibully karena pas masih kelas 1 SMP itu gue nggak gitu pintar ya. Gue ngerasa gue nggak gitu pintar karena dulu pas 1 SMP kan kita belajar aljabar ya waktu itu ya. Dan gue tuh kayak waktu itu gue ngerasa gue nggak bisa ngikutin gitu pelajarannya. Dan gue kayak dibully. Jadi ada satu anak di kelas yang sama gitu dengan gue ya, dia tuh pintar dan dia juga kayak ngeles mata pelajaran gitu ya. Dan gue kan enggak, dan gue belajar sendiri dan gue ngerasa kesulitan gitu pas waktu matematika. Betul. Dan ketika gue nanya ke dia, itu gue masih inget banget sih. Tapi maksudnya gini loh, bukan berarti gue kayak benci banget dan dendam banget gitu, enggak juga. Cuman gue masih keinget aja gitu kadang, dan itu kadang bikin gue sedih sih kalau gue keinget gitu ya. Bisa disebut namanya? Jangan lah, jangan. Ini maksudnya gue cuma kayak sharing experience aja kali ya. Jadi ketika gue nanya ke dia, itu yang di papan tulis maksudnya kayak gimana ya, soalnya gue agak bingung gitu kan. Gue nanya ke dia, dan dia cuman bilang, ya lu lihat aja sendiri di papan, emang nggak bisa ngeliat ya? Gue digituin dengan juteknya. Aduh. Dan abis itu gue kayak jadi takut buat nanya gitu kan. Dan akhirnya gue minta ke orang tua gue juga buat dilesin karena gue agak susah waktu itu ngikutin mata pelajarannya. Iya, ya udah, jadi gue dan ketika gue udah ngeles kan gue juga jadinya gue nggak tergantung sama orang kan, gue jadi nggak nanya-nanya kayak gitu. Dan ketika waktu itu gue juga sempet dibulinya, gue dikatain katanya nenek sihir lah, gue nggak tahu, mungkin karena fisik gue kali ya. Terus gue sempat dikatain gue gajah bengkak gitu. Oh ya, mungkin namanya masih anak-anak bocil, masih kecil ya, jadi kayak dia juga nggak mikirin bagaimana sih perasaan orang lain kalau digituin gitu. Jadi ya pas gue udah di usia sekarang, mungkin gue kayak baru mikir, oh ya udahlah, namanya mungkin juga masih anak-anak ya. Cuman kadang memang jujur gue masih kayak agak keinget perlakuannya gitu, dan gue kayak agak susah buat ngelupain sih. Meskipun gue nggak benci juga, tapi gue agak sedih kalau gue keinget gitu. Ini menarik sih. Bagaimana kemudian dalam proses itu lu berusaha, atau Elvina berusaha untuk memanage bullying itu? Apakah menunjukkan dengan prestasi, ataukah menunjukkan dengan apa biar orang-orang tidak lagi membuli Elvina pada saat itu? Hal yang gue lakuin waktu itu sih dengan gue belajar lebih tekun lagi, dan gue kan waktu itu sempat kayak ngeles juga, gue jadi kayak belajar lebih giat buat ngikutin. Kayak awalnya kan gue berasa kok susah banget ya matematika gitu kan, tapi ya gue punya tekad kayak gue nggak mau kayak dibully kayak gitu loh. Akhirnya gue coba lebih giat lagi, dan akhirnya gue buktiin kalau gue juga bisa kayak gitu. Tapi gue tidak membalas apa yang dia lakuin ke gue gitu. Cuman gue memang membuktikan diri gue kalau gue tuh nggak seperti yang diomongin aja sih gitu. Masih ingat nggak respon pertama ketika Elvina kemudian dibully sama teman-teman? Apakah sedih, minder, atau akhirnya merasa bahwa udah nggak ada teman lagi seperti itu? Masih ingat kan perasaan itu? Iya, jadi respon gue ya maksudnya ya. Waktu itu? Waktu itu gue kayak sedih sih, kayak gue nggak rasa kayak gue nggak ada siapa-siapa. Tapi ya kayak gue kayak berpikir kayak gue harus siap kuat gitu loh. Gue kayak harus bisa berdiri di kaki gue sendiri gitu ya. Jadi ya gue kayak ketika teman-teman gue yang lain kayak ke kantin, dia bareng sama temennya, kayak jam istirahat sama temennya, even pas jam mata pelajaran aja gitu, mereka duduk bareng temennya. Nah gue tuh kayak gue nggak ada siapa-siapa, jir, jadi gue kayak ya udah gitu, kayak ya udah, jadi gue kayak kemana-mana sendiri gitu. Gue nggak ada siapa-siapa sih pas SMP ya. Oh, pas SMP, oke. Lalu kemudian pas SMP seperti itu, kira-kira prestasi apa yang kemudian bisa dibanggakan oleh Elvina, sehingga mungkin orang-orang yang menonton, orang-orang yang pernah ngebully Elvina nih pada saat ini nonton seperti itu. Ketika SMP apa prestasinya? Apakah kayaknya gak usah deh, Cok. Juara kelas iya juga. Cuman ya kayaknya gak usah dibangga-banggain banget lah, Cok. Itu prestasi dong. Iya dong. Sekecil apapun. Iya, sekecil apapun itu prestasi dong.
gue sempat jadi juara kelas juga sih, Cok. Jadi karena kan memang dia waktu itu juara kelas juga kan. Nah, gue buktiin kalau gue juga bisa jadi juara kelas sih, kayak gitu. Jadi kalau dulu kan gue matematika gue lupa deh, dapetnya itu jelek banget. Kalau nggak salah sempat dapet di bawah 50 ya. Terus kayak gue buktiin kalau gue tuh gak dapet nilai kayak gitu. Gue buktiin dengan cara gue belajar lebih giat lagi. Akhirnya gue jadi kayak juara kelas gitu sih. Oke. Pada saat kemudian Elvina merasa dibully, apakah kemudian Elvina membuat sebuah tembok atau kemudian menyisihkan circle Elvina pada saat itu waktu SMP? Siapa aja yang bisa berteman sama Elvina atau bagaimana? Iya, gue jadi gak gitu percaya sama orang dan gue lebih memilih buat gak berteman dengan siapa-siapa karena gue kayak jadi apa ya, mungkin punya trust issue kali ya. Gue jadi kayak takut sama orang gitu. Gue jadi kayak bener-bener ansos karena gue takut berteman dengan orang, gue jadi takut kayak dibully lagi kayak gitu. Jadi mendingan gue kayak sendiri aja kemana-mana dan cuek sama sekitar gue. Itu pas waktu dulu. Iya. Itu pas waktu dulu. Apakah waktu SMP itu kebawa ke SMA, Elvina? Masa-masa di SMA sering menyendiri, apakah itu efek dari bullying itu sendiri? Emang SMA gue masih menyendiri ya? Of course dong. Ya. Gue secara jujur menilai Elvina itu suka menyendiri seperti itu. Tapi bukan berarti Elvina nggak punya rasa kepedulian. Itu dua hal yang berbeda. Gimana gue bisa membedakan itu? Ketika Elvina ngasih tahu gue soal, gue nggak bisa datang, Burus meninggal. Itu kan rasa peduli yang Elvina bangun dan menurut gue, ternyata Elvina suka menyendiri, tapi bukan berarti dia nggak peduli. Gitu. Itu membedakan, itu dua hal yang membedakan gue kenal Elvina seperti itu. Nah, apakah hal menyendiri itu efek dari bullying menurut Elvina? Mungkin masih ke bawah. Cuman tapi gue ngerasa pas gue SMA itu gue lebih punya teman daripada pas gue SMP sih. Iya. Jadi pas gue SMA kayaknya gue berteman dari, jadi gue nggak berteman cuma dari kelas IPA tapi juga IPS gitu. Gue merasa kayak gue lebih punya teman daripada pas SMP sih. SMA tuh bener-bener gue kayak parah banget sih. Gue kayak nggak percaya sama orang lain gitu. Gue jadi takut. Tapi pas SMA kayaknya gue ngerasa gue lebih better daripada SMP sih. Oke, apa yang membuat Elvina merasa lebih better daripada SMP? Apakah culture-nya? Apakah Elvina kemudian sudah mulai berpikir tentang soal pertemanan, atau mungkin sudah mulai healing trauma seperti itu? Pas gue mulai healing itu pas ketika gue di akhir SMP sih ya. Jadi kayak dulu tuh gue sempat main game online juga. Jadi tuh kayak gue pelan-pelan belajar berinteraksi gitu sama orang. Itu pas di akhir SMP gue pas kelas 3 lah ya, kelas 2, kelas 3. Tapi kelas 2 pas udah di akhir dan mau jalan ke kelas 3 sih ingat gue. Nah, jadi gue main game online, abis itu gue kan jadi belajar berkomunikasi dengan orang ya. Jadi gue mulai ngobrol segala macem, gue punya kayak komunitas gitu. Jadi gue pelan-pelan mungkin agak healing juga sih karena proses itu. Dan akhirnya pas SMA gue jadi ngerasa agak lebih better daripada yang sebelumnya sih. Oke. Berarti memang karena game online ini menolong Elvina untuk how to communicate with the other gitu ya, bagaimana berkomunikasi dan yang lain. Ini karena dengan pas waktu dulu ya, pas SMP kan kayak gue kan juga masih nggak terlalu kenal orang banyak ya gitu kan, dan teman gue ya paling yang di sekolah gitu kan, dan sedangkan gue kena bullying gitu di sekolah. Dan bagaimana cara gue supaya bisa punya teman ya, jadi kan kayak gue juga main game online dan gue belajar berinteraksi di situ. Nah itu yang menjadi media gue buat healing sih. Oke. Ini menarik. Di SMA kan lu salah satu murid terpintar menurut gue, dan menurut orang yang nonton teman-teman SMA gue pasti akan sepakat. Gue gak merasa kayak gitu loh, gue sambil minum ya. Boleh. Merasa sepakat bahwa lu tuh orang yang cerdas, lu adalah orang yang pintar. Gimana lu ngatur waktunya? How to manage your time to study? Gimana caranya? Waktu SMA kan SMA padat tuh. Apalagi tugas Bu Vero gak pernah gue kerjain. Nanti lu dilihat sih. Cara gue ya,
pas gue SMA sih gue udah nggak terlalu main game online ya. Jadi kayak gue udah pensi gitu sih main game online pas SMA. Jadi basically gue nggak terlalu banyak waktu yang gue habiskan buat main. Jadi kayak waktu itu kan gue sempat ikut ekskul juga ya. Gue lupa namanya apa sih yang pas waktu karya ilmiah itu loh. Oh ya, apa sih yang kir. Ya kir ya. Gue lupa ingat lah. Pokoknya yang karya ilmiah gitu. Tapi itu nggak jelas kan anjir. Menurut gue nggak jelas. Nggak ada ilmiah. Buat gue yang nonton, mohon maaf. Jadi maksudnya kan itu kan juga kayak kita pulangnya jadi agak sore kan. Betul. Dan juga kayak banyak tugas juga segala macem. Kalau gue sih dinikmatin aja ya, Cok. Jadi kayak pas pulang ke rumah gue ngerjain tugas. Habis itu ya gue istirahat. Jadi ketika gue ngerjain tugas tuh gue menikmatin aja gitu. Jadi gue anggapnya kayak entertain gitu buat gue. Anjir gila gue kutu buku banget ya. Jadi ketika gue ngerjain tugas ya gue anggapnya itu kayak entertain aja gitu buat gue. Jadi hiburan. Anda baca buku hiburan nih. Juga gak tahu, tapi gue ngerasa kayak gitu pas waktu itu ya. Pas waktu itu. Jadi ya kalau dibilang manage waktu ya gue juga agak bingung ya ngejawabnya gimana, karena gue nikmatin aja setiap prosesnya. Oke. Ini menarik. Lalu kemudian sejak kapan lu berpikir lu pengen jadi apa ke depan? What do you want to be in the future? Kelas 9 kah? Kelas waktu masuk SMA kah atau apa? Pas SMA sih ya basically waktu itu kan kita sempat belajar yang kayak IT juga kan, tapi sempat belajar coding juga, Cok, inget gak? Iya, belajar coding. Ya. Walaupun gue nggak ngerti apa yang dipelajarin. Nah, jadi kan kayak kita sempat belajar coding juga. Nah, di situ gue ngerasa kayak, loh kok menantang juga nih kayak gitu. Jadi gue lama-lama kayak tertarik ke situ. Nah, kalau gue sempat kayak kepikiran awalnya kan kayak, aduh apa, gue pengen banget jadi dokter awalnya ya, kayak, tapi pas gue pikir-pikir lagi, anjir susah banget ya gitu. Dan juga biayanya gede gitu kan. Jiwa miskinku bergetar gitu kan. Akhirnya terus gue pas di mata pelajaran yang IT, gue lupa namanya TIK ya? Iya, TIK. Teknologi Informasi Komunikasi ya. Nah, pas di mata pelajaran itu kok gue kayak jadi enjoy di situ. Kayak lama-lama suka juga. Dan gue nggak ngerasa bosen sih di situ. Jadi ya akhirnya pas ketika memutuskan untuk kuliah, kan awalnya bingung ya mau jurusan apa ya. Kan banyak tuh kayak jurusan ilkom lah, jurusan desain ya kan, ada jurusan IT dan manajemen gitu kan. Nah, awalnya gue bingung tuh, gue mau pilih desain apa gue mau pilih IT gitu kan. Nah, sedangkan kalau mau pilih desain gitu, gue juga kalau gambar mut-mutan gitu loh. Dan kayak kalau gue nggak mut, gue nggak bisa gambar gitu. Kayak jadi kan nggak mungkin dong gue ngerjain tugas kuliah pas gue mut doang gitu kan. Betul, iya. Terus gue mikir lagi apa ya, kalau IT gue waktu itu mikirnya kayak asik juga nih, seru juga nih waktu itu. Nah ya udahlah gue pilih IT aja kayak gitu. Nah nggak taunya pas gue daftar IT kan sempat diwawancara juga kan pas waktu itu pas di kita daftar di UBM sih kampusnya gitu kan, sebut merek aja ya. Iya. Nah diwawancarain gitu, kamu yakin mau masuk IT? Soalnya rata-rata cowok semua loh yang ngambil jurusan ini, kamu yakin nanti kamu jadi kayak apa ya, cewek tapi dikit banget jadi kayak minoritas karena kebanyakan cowok gitu. Kamu nggak apa-apa katanya. Aku bilang ya nggak apa-apa karena emang suka gitu kan. Ya udah akhirnya aku udah selesai gitu, udah daftar, ya udah gitu dijalanin dan ya seru juga sih. Oke. Ini menarik. Tapi Elvina ada yang ingin gue tanyakan sama lu. Lu waktu SMA tertarik sama cowok nggak sih? Kayaknya itu adalah isu yang paling jauh dari lu gitu waktu SMA. Ya ada lah, cuman gue nggak bilang-bilang aja kali. Jadi menurut Elvina ketika SMA gue nggak mau sebut merek nih, iya, gue nggak mau sebut nama, tapi ada seperti itu. Ada. Tapi kenapa nggak diekspos pada saat itu seperti gue atau Leo ketika itu yang mengekspos gue suka sama si A gitu? Kenapa? Apa yang membuat Elvina tidak mengekspos itu?
Ya, yang enggak lah, soalnya kan gue juga cewek kan. Ya maksudnya Anjay. kita juga malu lah. Jadi Hmm. kita duduk dan menunggu. Anjay, 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 anjay. Jadi Jaim, jaim. jaim jaim, oke. Berarti menurut Alvina nggak perlu diekspos, tapi sempat dekat sama orang yang itu di MM juga kan? Atau Jadi kalau spesifik banget ya. biar biar gua bisa ada bayangan gitu kan? Waduh. Aduh. Yes, Oke. yes. Dan Alvina tidak mengekspos. Aduh ya, dulu kecewa banget kalau lu nggak ekspos waktu Ya, kemarin. awalnya gue pikir dia nggak ada kayak perasaan gitu kan. Jadi ya gue juga nggak berani buat kayak nge-showing gitu. Jadi ya gue kayak temenan aja gitu Iya. sama dia. Nggak taunya pas kuliah kan kita masih temenan tuh. Oke. Dan Itu dia baru. ngomong. Ya, tapi di situ gue udah nggak ada perasaan sama dia. Aduh, kasihan banget. Gimana ya? Dan itu tuh gue di chatnya itu pas dia nyatain itu pas gue waktu lagi ujian dan lagi hektik banget guanya. Kan gue masih belajar juga kan waktu itu. Betul. Jadi gue kayak agak let respons gitu ke dia buat kalau gue bilang gue udah gak ada rasa gitu. Dan di satu sisi gue juga jadi gak enak gitu kan. Kayak dulu kayak deket tapi sekarang gue kayak nolak gitu. Oke. Ini menarik. Alvina, tapi lu ikut juga soal jurnalistik. Lu ikut jurnalistik kan kemarin itu? Eskul. Ya kayaknya. Kayak sempat deh, abis itu gue sempat keluar kalau nggak salah deh, gue juga lupa ingat sih. Setahun kepengurusan baru lu keluar, kelas 3. Ya. Gitu. Kenapa lu tertarik? Oh iya, kelas 3 ya? Kelas 3 lu keluar. Kan gue ketuanya, Cok. Gue udah lupa, Jir. Ampun. Tapi lu kenapa? Memori deh. Iya, itu harus memutar memori lagi tuh. Ya gimana? Hah? Kenapa lu ngambil jurnalistik pada saat itu? Karena dulu gue suka bahasa sih. Oke. Menurut gue menarik gitu. Bahasa Inggris lu dulu bagus banget sih. Iya, cuman karena prakteknya jarang, jujur gue merasa masih agak kurang banget sih sekarang. Karena jarang praktek kan, jarang kayak kita buat conversation sehari-hari gitu. Oke. Berarti jarang ya, emang rata-rata sekolah jarang untuk speaking English ya. Karena dibilang sosok negara, sosok asing lah. Gue pernah ngomong, karena gue mungkin mantan guru di international school, jadi masih ke bawah untuk speaking English-nya. Dibilang, lu sosok bahasa asing lu, ini lu, itu lu. Terus kayak, apaan sih? Gitu. Ingat, Cok, lu harus paham prinsip ini. Broken English is still English. Iya, makanya. Iya dong, bener dong. Ya, broken English is still English. Even grammar lu hancur juga itu bahasa Inggris, Cok. Yang penting ngerti. Iya, yang penting ngerti kayak gitu. Oke, ini menarik. Kalau kemudian masuk ke dunia kuliah seperti itu. Semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 8. Struggle-nya apa ketika itu? Masih banyak. Gue sempat overthinking dan depresi juga sih karena berat banget jujur. Really? Lu sempat depresi? Orang kayak lu yang bisa meluangkan waktu depresi? Ya sih, kayak gue sempat apa ya, kalau dibilang didiagnosa sama kayak psikolog langsung gitu, pas waktu itu enggak juga, cuman kayak gue ngerasain kayak tanda-tanda depresi gitu loh. Dan ya jadi awal mulanya tuh kayak gue enjoy kan, pasti semester 1 awal-awal lah, semester 1 semester 2 terus lama-lama gue ngerasa kok kuliah IT berat banget ya, kayak sedih banget gue gitu. Ya meskipun bukannya sombong atau gimana, tapi memang meskipun waktu itu IP gue juga agak tinggi sih, gue bisa bilang tinggi, cuman 3,8 kayak gimana nih IPK terakhir ya, maksudnya yang kumulatif kan? Iya, kumulatif 3,90 ya, apa 3,92 deh, 3,92 deh kalau nggak salah. Pas wisuda kan kan kita dapat kayak apa sih, kayak ijazah sama kayak nilai gitu kan pokoknya. Iya, transkrip nilai. Iya. 3,92 deh kalau nggak salah sih gitu gue. Oh my god, itu tinggi banget dong. Enggak lah. Enggak lah gimana, dari 4 kan? 3,92 cuma beda 0,8 kok. 0,8.
Tapi struggle-nya apa? Dapat IP segitu pasti kan work Banyak hard-nya lah. gede. Banget sih. Kayak dan di saat waktu itu kan kayak aduh gua sambil kayak storytelling aja kali ya struggle gue ya. Boleh, silakan. Awal-awal tuh seneng, ih gila gue anak IT, gue pengen banget nih bisa buat game sendiri kayak gitu kan mikirannya. Nggak tanya pas makin lama kayak anjir susah banget mana ada kalkulus lagi kan. Kayak waduh gila gue pengen nangis cok. Ya susah banget. Nah tapi ya dijalanin aja gitu kan. Tapi mesti enjoy sih, kayak kalau lu nggak enjoy lama-lama lu bakal stres. Teman gue ada, gue nggak mau sebut namanya siapa. Gue ada teman waktu itu satu kelas sama gue pas di kuliahan. Dia keluar dari sekolah, keluar dari kampus itu pas di semester 2, pas semester 3 gitu. Katanya kayak nggak kuat. Ya, karena nggak kuat di IT. Ada juga yang langsung pindah jurusan. Jadi kayak memang agak berat sih struggle-nya gue bilang gitu kan. Kayak lama-lama temennya kayak mulai berkurang gitu. Karena ada pindah jurusan, berapa orang. Ada juga yang keluar, udah deh kayak gue angkat tangan kayak gitu. Nah, cuman gue mikir kayak gue tuh udah sayang banget gitu kan. Kayak kalau misalnya gue pindah jurusan atau kayak keluar kan sayang duitnya ya. Kayak gue mesti ngulang juga. Betul. Belum lagi, gue tuh kuliah, gue dapat beasiswa. Waktu itu tuh 40%. Itu lumayan banget loh, tanggung jawabnya makin gede dong. Dan IP gue kan kayak nggak boleh turun gitu kan, maksudnya ada standarnya lah kalau mau dapat beasiswa dan supaya beasiswanya nggak dicabut. Nah gue kayak mesti work hard juga di situ supaya mempertahankan IP gue, kalau nggak beasiswa gue dicabut. Nah temen gue tuh sempat ada yang beasiswanya dicabut dan kayak gue agak sedih juga sih, kayak kan biaya kuliah kan juga nggak murah kan. Nah kalau misalnya beasiswa dicabut kan kayak aduh bayarnya nombok gitu kan. Jadi betul. Nah belum lagi kan waktu itu gue dibiayain emak gue buat kuliah. Jadi ya gue kayak gue mikir kayak gue nggak boleh main-main nih gitu. Nah akhirnya gue work hard terus di situ. Nah akhirnya lama-lama tuh gue jadi kayak perfeksionis. Lama-lama tuh jadi kayak kebawa jadi perfeksionis di situ. Kayak dan dengan perfeksionisnya gue itu gue jadi kayak lama-lama stres sendiri sih. Karena kayak gue ngerasa kok kayak jadi tuntutannya kayak tinggi banget ya. Sebenarnya kayak kalau nggak IP 4 juga nggak masalah, kayak misalnya IP 38, 39 itu juga nggak masalah gitu. Tapi kayak target gue selalu harus kayak 4 gitu. Kayak gue selalu menetapkan standar tinggi gitu di gue. Sampai akhirnya gue kayak sempet stres sendiri gitu. Kayak apalagi pas waktu di semester akhir ya. Oh ya by the way, gue waktu itu ngambilnya 24 SKS terus. Jadi gue itu gue 3,5 tahun gue udah lulus. Anjir, 24 SKS sedih cuy. Yes. Banyak banget itu, weh. Iya, soalnya waktu itu gue mikir kan kayak gue pengen lulus cepat supaya orang tua gue kayak nggak gimana ya, kayak supaya gue nggak jadi beban orang tua terus gitu kan. Betul. Jadi gue kayak belum lagi kan apa ya, yang biayain kuliah kan full dari nyokap. Gue juga kasihan sama nyokap. Betul. Bokap gue nggak biayain kuliah, gue yang biayain nyokap. Jadi gue kayak kasihan sama nyokap gue. Jadi ya gue merasa jadi anak gue harus tahu diri lah gitu kan, jangan males-malesan gitu. Betul. Jadi gue ambil 24 SKS, pacu terus itu sampai 3,5 tahun. Nah, yang menurut gue tuh paling depressing banget pas ketika gue di semester akhir. Itu mana gue harus buat jurnal, harus dipublish. Oh my God. Terus gue harus ikut lomba juga buat mewakilin UBM waktu itu. UBM IT ya kan. Gue harus ikut lomba juga programming waktu itu. Programmingnya ICPC. Waktu itu sempat juga kan gue ngambil skripsi juga. Kayak beban itu berat banget dalam satu semester gitu kan, kayak gue juga masih ada kuliah. Dan gue juga masih ada kelas gitu, masih ada kuliah di sana, masih ada kelas. Jadi tuh kayak aduh, gue kayak pas pulang kuliah aja gue kayak mesti ngerjain tugas ya kan. Kadang gue juga ada kecapean, belum lagi kan gue nggak ngekos ya. Gue juga nggak ngekos, jadi gue pulang pergi. Bayangin ya, waktu itu kan gue tinggal masih di kota bumi ya kan. Oh my God. PP gue naik kereta bisa berapa jam ya? Jam berapa? Lu mulai kampus jam berapa?
tergantung kelas sih. Anggaplah gue kelasnya pagi ya. Anggapnya gue kelasnya pagi jam 8 gitu. Gue lupa deh waktu itu jam 8 apa jam setengah 8 ya. Gue lupa deh, kayaknya jam 8 deh. Gue juga udah lupa banget pas gue kuliah, kayak jam 8 deh. Jadi gue dari rumah jam 5 gue udah jalan. Kalau enggak kan gue telat. Gue harus What time did you wake up? Jam berapa lu bangun? Jam 4. Oh jam my 4. God. Really? Every single day? Sumpah. Oh my Tapi God. enggak setiap hari juga, tergantung. Kadang gue dapat kelas yang misalnya nih, kayak ibarat gue misalnya gue ambil 24 SKS full 5 hari, ya kan? Senin sampai Jumat nih misalnya. Nah, kadang Rabu gue tuh ada kelas siang, jadi nggak full gue setiap hari pagi. Jadi kan kalau gue siang, gue bisa tidurnya agak lebih lama tuh, lumayan. Gitu. Dan kadang kalau gue udah kecapean, misalnya gue ngerjain tugas sampai malam. Kayak misalnya anggaplah jam 2 pagi, jam 4 gue udah masih bangun. Kadang gue tuh datang pagian ke naik kereta, supaya gue bisa tidur di kereta. Oh my God, I see. Saya pernah melakukan. Gue pernah melakukan itu. Ya, jadi kayak mesti pintar-pintar ngatur waktu juga sih. Oh gitu. My God. Ini menarik sekali. Wow, gue ngebayanginnya aja ngeri banget. Gitu. Makanya pas semester 7 ya, serius deh, itu jerawat gue banyak banget. Dan kaligata gue sempat kumat karena gue stres. Waktu tidur gue juga jadinya berantakan. Gue telat makan. Dan akhirnya kayak, lo tau kaligata gak sih? Apa itu? Jadi kayak gatal-gatal badan sampai ke seluruh badan gitu. Oke. Jadi kayak alergi dingin sih. Jadi kayak imun gue kan juga pasti kan lagi nggak bagus kan, karena gue udah telat makan, kurang tidur, stres ya kan. Terus gue pakai AC di kamar dan langsung deh itu kumat. Gitu. Gatal semua badan, gila. Oke, wow. Ci, have you ever gone to hang out with your friend? Pernah hang out sama teman-temanmu? Gue ngelihat kayak ngedenger lu begini aja kayaknya nggak ada waktu hang out deh. Have you ever gone to hang out with your friends? Gue ingat-ingat dulu ya, kayaknya bisa dihitung pakai jari deh. Oh my God. Kayaknya pernah, tapi jarang banget sih. Berapa? Jarang banget. 3 times? Mungkin 4 times? Mungkin 5 ya, mungkin 5 deh. Gue juga agak gitu inget sih, mungkin 5 kali adalah. Dalam 4 tahun, dalam 3,5 tahun kuliah kayaknya 5 kali ada deh. Oh, MG, 5 times in 3 years. Oh my God. Ngebayangin begitu happy? Were you happy? Karena waktu itu gue enjoy sama programming, jadi gue happy aja. Jadi kayak menurut gue waktu itu programming ya entertain gitu buat gue. Dan waktu itu gue kayak bener-bener introvert banget, jadi kayak ya gue senang-senang aja sih. Justru kalau terlalu banyak orang gue jadi kayak agak capek gitu. Waktu itu ya gue jadi agak capek kalau terlalu banyak orang. Oke. Ini menarik sih, seru banget ini. Tapi sekarang kan Elvina sudah menjadi sebagai programmer atau bisa dibilang sudah selesai kuliah IT seperti itu. Kira-kira target apa lagi yang mau dikejar? In long term sebenarnya gue pengen buka usaha sendiri sih, kayak IT consultant gitu. Jadi kayak nerima proyekan IT gitu. Nah, cuman ini lagi pelan-pelan gue bangun juga sih. Sama gue pengen banget jadi beauty influencer. Oke. Gue pengen banget sih. Beauty influencer. Ini menarik. Iya. Kenapa lu tertarik untuk jadi beauty influencer? Di samping lu pengen jadi IT karena IT adalah jurusan lu ya, gitu. Karena emang impian lu, kenapa beauty influencer? Aduh, ceritanya panjang sih ya. Itu sebenarnya berkaitan dengan pas gue kuliah. Nah, jadi waktu pas gue kuliah tuh gue sempat demen sama kakak kelas gue. Itu gue malu-maluin banget sih. Jadi ya namanya lu tau lah, kayak gue kan nggak gitu pintar dalam berkomunikasi waktu itu. Jadi tuh kayak mungkin ketara banget kalau gue tuh gelagatnya kayak ketara kalau gue tuh suka sama kakak kelas gue itu. Dan gue tuh dulu bisa dibilang nggak terlalu atraktif
kayak nggak terlalu menarik gitu tampilan gue. Pakai kacamata tebal, rambut dikuncir dan berantakan, kayak bener-bener anak IT banget deh. Dan gue waktu itu juga pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai tas ransel, jadi kayak bener-bener tomboys banget gitu. Dan kayak gue menunjukkan gelakat ke kakak kelas gue kalau kayak gue tuh suka gitu kan. Dan in the end dia nggak jadi sama gue, tapi jadinya sama cewek lain. Oh, dan teman lu satu kampus? Dia jadi kakak kelas gue ini dia beda 2 tahun lebih tua daripada gue. Oke. Nah, jadi dia pacarannya tuh sama yang lebih muda 1 tahun daripada dia. Jadi kayak di tengah-tengah gue gitu. Ya. Terus gue jadi sakit hati gitu kan. Gue kayak sempet nangis juga. Terus sama gue pikir, kok gue goblok ya, kayak ngapain sih gue nangis gitu kan. Kayak buang-buang waktu gitu. Terus kayak gue jadi agak sedikit termotivasi kayak, gue akan buktikan kalau gue tuh gak jelek kayak gitu. Akhirnya dari situ gue belajar makeup, terus gue belajar skincarean, terus gue belajar nyatok rambut, ngerawat rambut. Kayak semenjak dari situ sih gue kayak termotivasi sih ya. Oke. Sampai ke bawah sampai sekarang. Dan waktu itu gue sempat ikut UBM Ambassador juga, kayak gitu. Jadi tapi yang men-triggernya itu pertama kali adalah karena broken heart itu. Oke. Serius cowok itu nolak lu karena fisik? Menurut gua Elvina tidak terlalu jelek menurut gua gitu. Menurut gue waktu itu gue jelek sih ya. Dibandingkan dengan cewek yang waktu itu dia pacarin ya. Tapi pada saat itu, jadi pada saat itu ceweknya udah, maksudnya cantik, mukanya terawat ya kan. Meskipun dia pakai kacamata dan IT juga, tapi dia rambutnya kayak digerai, kayak agak lebih feminim. Sedangkan gue tuh dulu dikuncir satu, pakai kacamata tebal gitu kan, pakai baju kaos dan celana jeans petenteng kayak gini, pakai tas ransel kayak, halo bro, kayak gitu. Kayak gitu. Tapi menurut gue gini Ci, maksud gue kalau lu selagi masa kuliah, ya lu selesain dulu kuliah lu pengen kuliah atau mau mejeng gitu loh, lu pengen jadi model kan itu it's two different things gitu loh, 2 hal yang berbeda ya. Kalau selagi kuliah lu masih jelek ya nggak apa-apa, tapi ketika lu nanti udah kerja, lu cakep, lu bisa kenal dengan skincare karena uang lu, ya wajar gitu loh. Sama kayak gue waktu kuliah gue jelek, cuma ketika gue udah kenal uang, gue tahu bagaimana caranya untuk mempercakep diri seperti itu, I did it gitu loh, gue lakukan itu gitu loh. Karena gue tahu pada saat kuliah ya kuliah gitu loh. Bukan gue nggak mementingkan fisik ya, mementingkan, tapi dengan orang pada saat ini ngelihatnya talenta kok sih, bukan fisik. Gue apa? Halo? Ngelihatnya talenta bukan fisik. Oh, talenta. Iya. Gue orang pada nanya kenapa aku bisa ke Italia, kenapa aku bisa ke sini, bisa ke situ. Padahal fisik gue jelek. Jadi ya enggak lah, cowok. Loh, gue harus mengakui, I should confess with you. Waktu SMA gue jelek, cowok. Iya dong, bulu. Enggak juga loh. Setahu gue, kalau nggak salah orang luar itu nganggap kayak kulit yang coklat itu seksi dan eksotis sih, setahu gue. Of course. Jadi menurut gue kayak jelek itu juga relatif sih gitu. Kadang kayak gue deh, misalnya kayak gue nganggap diri gue jelek, ada orang nganggap diri gue jelek, tapi ada juga orang yang nganggap gue cantik gitu. Jadi tapi ya makanya gue bilang agak relatif sih. Kayak bisa aja cowok ini nganggap gue jelek gitu, tapi ada cowok lain yang bilang gue cantik gitu. Jadi ya sebenarnya relatif juga sih. When gitu. I was in Italy, kayak mereka tuh pada suka sama kulit gua, kayak hitam manis gitu. Iya, sumpah, dan gua baru sadar ternyata mereka nggak mau cari yang putih, bosen gitu, cari yang sama yang beda gitu ya. Yang beda seperti itu. Ya itu mungkin culture-nya berbeda seperti itu. Tapi ya standar kecantikannya tuh beda-beda sih. Kayak misalnya mungkin kalau kayak di Korea ya kan, itu kayak mungkin pipinya harus yang nggak ada rahangnya, yang agak besar, tapi harus yang agak kecil supaya kelihatan cantik. Jadi standarnya beda-beda sih. Kayak di luar menganggap kayak kulit yang tanning atau mungkin kulit yang coklat itu seksi kayak gitu. Beda-beda sih. Okay. Kalau di sini kan kayak
misalnya nih yang kulitnya putih, yang dianggapnya wah bagus ya, bersih ya, gitu. Betul. Jadi ya beda-beda sih kalau menurut gue. Betul. Karena kan kita budaya juga, Ci. Karena kan kita kan Ya, dari ras Melayu kan, kebanyakan coklat sama pareng kan gitu. ya. Jadi Kuning ada langsat. kuning langsat kayak gitu. Ya. Jadi pas ketemu peranakan Chinese yang putih kayak kok kayaknya beda ya sama kita, tertarik ya. Jadi dilihatnya beda tertarik. Iya, gitu. Sama kayak orang Eropa ngeliat kita karena mungkin di sana rasnya putih seperti itu, orang ngeliat kok coklat kayaknya seru ya gitu. Jadi cara pandangnya berbeda. Dan gue mengalami itu kok waktu di Itali. Ternyata orang kulit coklat tuh di sini tuh disukain. Coklat ya, kuning langsat ya, bukan hitam buluk ya. Itu dua hal yang berbeda. Tapi ada juga loh yang aku lupa deh, model yang hitam banget, tapi jadi kelihatannya tuh eksotis sih menurut gue ya, karena unik banget sih. Ya. Tergantung tapi pas di make upin tuh jadi cantik banget sih menurut gue. Setuju. Ada juga yang seperti itu. Ya itulah keragaman kulit dalam diri kita seperti itu. Ci, gue pengen tanya sama lu, kenapa lu mau ngobrol sama gue? Kayaknya gue tuh adalah it's an honor to talk with Elvina right now, karena gue secara jujur, I should confess, gue nggak terlalu dekat SMA pada saat itu sama lu, karena juga gue bikin geng 5R1V ketika itu. Lu bukan 5W1H ya? Bukan dong. Oh iya. Okay. Kenapa lu mau ngobrol sama gue di podcast gue? Kayak gitu. It's an honor lo. Enggak juga lah, ya ampun. Nah, yang pertama karena kan kita juga temenan sih ya menurut gue ya, dan gak ada salahnya kalau kita keep kontak juga nggak sih, kayak kita ngobrol-ngobrol, ya kan, dan gak ada salahnya sih kayak silaturahmi juga, ngobrol bareng ya gak sih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue juga lagi ada waktu, jadi memang gue menyisihkan waktu gue gitu. Kalau waktu kemarin kan memang gue lagi hektik banget ya, waktu itu kayak sempat full day meeting ya kan. Terus gue juga lagi ada kerjaan sampingan ya kan, gue juga lagi hektik banget, gue juga mau ngatur waktunya agak susah gitu kan. Nah mumpung ini gue lagi ada waktu dan gue juga pengen keep kontak dengan temen gue, ya why not gitu kan, ya udah yuk gitu. Oke. Ini menarik. Seberapa penting lu merasa bahwa gue harus keep kontak sama teman-teman gue, harus keep in touch sama teman-teman gue? Seberapa penting lu menilai itu dan melihat itu di mata Elvina? Menurut gue cukup penting sih. Kenapa? Karena kan kita makhluk sosial ya. Dan menurut gue kayak ya nggak ada salahnya juga lah. Kayak kita keep kontak gitu. Kalau misalnya kita juga diem-diem aja, kayak kadang ngerasa kesepian juga sih. Benar gak sih? Kayak kalau kita nggak ada teman, kita juga pasti sepi kan. Kayak gitu. Gue ngerasa kayak gue udah bener-bener better banget daripada gue yang dulu sih. Kalau yang dulu tuh gue kayak lebih baik gue sendiri aja, jadi gue nggak butuh teman gitu kan, daripada gue dibully gitu. Tapi pas sekarang tuh gue ngerasa sih gue memang butuh teman sih gitu. Jadi gue akan keep kontak dengan teman-teman gue juga. Jadi nggak menutup kemungkinan dari yang teman sekolah, mungkin teman kuliah, teman kerja, atau teman yang di luar itu juga. Kalau bisa sih memang keep kontak aja sih. Oke. Ini menarik. Gue juga sepakat dengan lu, Ci, karena menurut gue somehow atau sometimes kita butuh teman istilahnya, atau jangan-jangan teman kita yang ngasih kerjaan sama kita. Bisa jadi juga. Jadi kalau misalnya kita nggak baik sama teman kita, ya kita nggak tahu 10-15 tahun ke depan dia udah jadi bos misalnya. Yes. Kayak dulunya dibully-bully, nggak taunya sekarang jadi yang ngasih kerjaan ya. Buat teman-teman Elvina yang ngebully Elvina waktu SMP, Anda bertobat nih. Iya, 10 tahun lagi lu jadi bos atau lu jadi IT konsultan kan? Iya kan? Iya. Amin. Itu hal yang selalu gue pegang sama gue, karena dapat wejangan dari senior gue bahwa seburuk apapun temanmu ya jangan dijauhin, karena sometimes mungkin dia akan ngasih kerjaan sama kamu seperti itu. Yes, dan gue nggak tahu sih, mungkin gue tipikal yang rada care dengan temen gue juga ya. Ada temen gue juga yang tingkat depresinya lebih parah daripada gue. Jujur gue juga nggak mengharapkan kayak dia yang kasih gue kerjaan atau gimana tuh, gue nggak ada mikir kayak gitu sih. Gue cuman kayak
karena gue udah sempat ngelaluin hal itu dan itu kan berat ya kalau Betul. kita kayak lagi nggak ada siapa-siapa Betul, dan kita juga lagi terpuruk dan betul. kita kayak berkutat di pikiran kita gitu. Kayak Hmm. menurut gue teman gue ini butuh sosok seseorang gitu yang bisa nemenin dia. Oke. Dan menurut gue ya orang kayak gitu ya perlu ditemenin. Jadi kayak kita Betul. jangan milih-milih kayak Betul. gue mau temenan sama dia karena dia pasti kasih gue proyekan. Gue mau temenan sama dia karena dia kasih gue kerjaan. Tapi menurut gue ya ke semua temen sih Betul. kayaknya mendingan tetap dibaikin aja sih. Iya. Soalnya kadang gue kayak nggak mau orang lain tuh ngerasain apa yang gue rasain gitu loh. Karena gue udah ngalamin dan itu berat banget. Betul. Gitu. Betul. Gue setuju dengan lu. Karena gue juga mantan korban bullying juga waktu kuliah seperti itu, jadi gue ngerasain apa yang lu rasain, seperti bagaimana nggak enaknya nggak dianggap, bagaimana nggak enaknya dikucilin seperti itu. Ngomong disindir tapi depan muka juga. Jadi kayak ya begitulah kayak gitu. Dan itu tadi maksud gue ya, lu berteman dengan siapa aja, suatu saat nanti dia jadi bos atau jadi apa, kita nggak mengharapkan apapun dalam berteman. Yes. Tapi kalau misalnya nanti 10 tahun, 15 tahun lagi dia ingat kita karena kita baik sama dia dulu, itu kan akan jadi hal yang buat kayak tabur tuai juga nggak sih? Tabur tuai. Setuju gue dengan hal itu. Jadi kayak berteman dengan baik aja semuanya. Jadi jangan ada klasifikasi atau hal-hal yang membeda-bedakan seperti itu. Justru kalau orang kayak gitu mendingan dirangkul nggak sih? Betul. Jangan diiniin. Karena butuh support sih. Orang yang menjadi korban bullying itu butuh support tau. Betul. Butuh pengakuan, butuh diakui dirinya bisa, dirinya mampu. Sometimes juga ada yang kayak kepikiran buat suicidal thoughts gitu loh. Kepikiran buat bunuh diri, banyak sih. Dan gue kayak sempat waktu itu kepikiran kayak gitu juga. Cuman ketika gue kepikiran kayak gitu ya, gue balik lagi kayak kalau misalnya gue gak ada di sini lagi ya, berarti maksudnya kayak gue egois gitu, karena gue udah bikin orang lain juga sedih gitu. Jadi itu yang buat gue tetap stay sampai sekarang sih. Meskipun sempat beberapa kali gue kepikiran suicidal thoughts gitu. Pemikiran-pemikiran yang kayak aneh-aneh gitu ya kita bilangnya. Self harm atau pengen bunuh diri kayak gitu, itu adalah hal yang paling dekat sama orang-orang korban bullying sebenarnya. Yes, makanya. Dan buat teman-teman yang nonton ya, kalau memang pengen ngebully, janganlah, karena kan kita nggak bisa tahu bagaimana mental seseorang, kan kita nggak bisa tahu sebenarnya. Lu tau nggak sih yang artis Korea, artis apa penyanyi ya, Suli. Ya, itu kan juga meninggal ya, karena isunya katanya karena dibully ya, kalau nggak salah deh. Kayak padahal menurut gue sih dia cantik banget loh. Betul. Kayak tapi ada aja orang yang mulutnya jahat banget. Gue nggak habis pikir sih. Kayak apa untungnya sih gitu kan? Kayak kita sesama cewek, kenapa kita nggak nge-support gitu? Kayak misalnya nih ada orang yang lebih cantik ibaratnya ya, dengan standar kecantikan, suatu standar kecantikan misalnya dia rahangnya tuh nggak besar gitu kan? Betul. Misalnya dia lebih cantik ibaratnya kayak gitu, dan kita nggak ada kayak gitu ya. Kenapa kita tidak mengagumi aja instead of kita kayak ngebully, ih jelek, ih pasti dia oplas atau apa. Instead of kita kayak gitu, kenapa kita nggak, wow kamu cantik banget gitu. Gimana sih caranya bisa dapat kulit cantik? Kenapa nggak kayak gitu aja gitu loh. Instead of kayak, ih pasti lu oplas ya, pasti itu lu nggak natural deh, lu pasti nggak self love ya karena lu oplas. Kayak ada aja mood jahat tuh yang kayak gitu. Gue heran deh. Gue nggak ngerti. Nggak seneng kalau orang lain tuh kayak seneng gitu loh. Nggak tahu ya, gue kayak ngerasa kayak iri aja gitu, atau sirik dengan apa yang mungkin, misalnya gue ngebully lu, ya gue nggak akan mungkin ngebully lu lah, contohnya istilahnya kan. Contoh, gue ngebully lu mungkin karena gue sirik sama lu misalnya. Gue nggak bisa juga. Gue nggak bisa punya apa yang lu punya misalnya. Dari kepintaran misalnya, gue pengen bully lah. Gue pengen bilang lu kutu buku, lu ansos lah apa segala macam. Padahal gue karena iri aja sama lu punya prestasi bagus. Bisa aja kayak gitu. Makanya, tapi ya kadang namanya orang lagi emosional gitu kan, karena dibully, kadang mikirnya kayak, oh apa jangan-jangan aku sebenarnya seperti itu ya. Jadinya tuh kayak berpikirannya seperti itu gitu. Nah kadang itulah di saat gimana kita harus berpikir secara logis.
gitu. Bisa aja dia tuh sebenarnya sirik atau sebenarnya bisa aja dia sebenarnya pengen kayak kita tapi belum bisa gitu kan. Betul. Wow, ini menarik. Sebenarnya gue juga sempet nih ya kayak kalau lu lihat Instagram gue itu kan gue kayak lagi iseng-iseng coba buat makeup gitu kan, dan iseng-iseng gue belajar kayak nge-cosplay kayak gitu. Ada aja yang komentarnya nggak enak gitu kayak, ih jelek banget sih lu pakai wig, jelek banget sih makeupnya. Ada yang kayak gitu. Cuman ya gue sekarang tuh menganut prinsip stoicism kali ya. Jadi kayak gue nggak bisa ngatur omongan orang apa, tapi gue bisa ngatur bagaimana cara gue berpikir. Betul. Jadi lu mau ngomongin gue kayak gitu, kayak mau ngomongin gue yang negatif, kayak I don't give a shit. Oh iya. Gitu. Yang penting gue ngelakuin apa yang gue mau. Betul, dan selama itu juga tidak melanggar hukum, dan gue juga nggak ngerugiin orang lain, ya why not? Ya kan? Selagi orang yang ngomongin lu tuh gak ngasih lu makan, kenapa lu harus dengerin? Iya. Iya kan? Why? Kenapa? Ya bukan. Gini ya, kayak gini Cok. Kayak gini. Daripada lu kayak ngurusin hidup gue, jangan nanggung-nanggung cuma kayak ngomongin gue doang, ngurusin hidup gue gitu kan. Ngurusin juga tagihan gue, kayak misalnya tagihan listrik ya kan, tagihan air ya kan setiap bulan. Itu dia makanya. Jangan nanggung-nanggung gitu kan. Betul. Justru gue malah support lu jadi beauty enthusiast. Amin. Dan gue lihat ya itu kan bagian dari usaha. Yes, gitu kan. Dan setiap orang kan juga pasti punya struggle-nya masing-masing. Ada yang kita start dari bawah juga. Kenapa nggak disupport aja, ya nggak sih? Betul. Tapi kadang buat netizen emang agak jahat sih. Tapi ya kadang mesti gue maklumin juga gitu ya, supaya gue nggak stres juga. Jadi gue mesti maklumin, oh ada loh orang yang kayak gitu. Yang penting gimana kita menyikapinya aja, dan bagaimana cara kita buat anggap omongannya itu sebagai motivasi untuk kita bisa perbaikin lagi apa yang kurang. Kayak gitu aja sih. Kadang-kadang itu omongan itu lahir dari circle terdekat kita nggak sih? Lu ngerasanya kayak gitu? Oh iya. Lu nggak sebut nama lah ya, intinya dari circle gitu. Tapi di saat itulah gini loh Cok, semakin kita dewasa, circle kita pasti semakin kecil sih. Gue ngerasa kayak gitu. Betul. Di luar dari teman-teman bisnis ya, atau teman-teman kerja, maksudnya circle teman-teman pertemanan kita gitu. Betul. Di luar dari teman bisnis dan teman kerja ya, maksudnya teman-teman yang teman sehari-hari, teman main lah gitu. Betul. Semakin berjalannya waktu, teman-teman lu ya akan kefilter sih kalau menurut gue gitu. Betul, setuju, sepakat itu. Jadi kayak jangan kaget juga kalau kok temen gue makin lama makin berkurang ya gitu kan. Iya. Tapi ternyata ya, tapi awalnya gue kaget sih, tapi makin lama gue makin sadar bahwa semakin lama kita semakin kefilter, dan yang bertahan tuh biasanya orang yang memang benar-benar dekat sama kita sih. Betul, itu yang paling bertahan sih. Betul. Orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang ngerti posisi kita, bagaimana. Yes. Support kita dan nggak toxic. Ya, dan orang-orang yang tidak terlalu menghakimi judgmental terhadap orang tuh kayaknya bahaya banget sih. Keputusan-keputusan yang kita ambil misalnya, kok lu begini sih, lu begitu, kayak sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin kalau gue ya, misalnya kalau ditanya kenapa sih lu begini, kenapa sih lu begitu, kalau menurut gue mungkin dia cuma pengen tahu ya, kayak pengen tahu. Jadi mungkin gue bisa tanya juga, emang menurut tuh baiknya gimana gitu kan. Ya kalau misalnya dia juga nggak bisa kasih apa ya, kayak feedback juga, tapi cuman komentator dan toksik banget ya, kalau menurut gue sih mungkin lebih baik difilter sih orang-orang kayak gitu. Iya, betul. Karena ya akan pengaruh ke mental health kita juga nggak sih? Betul. Kita akan banyak mikirin omongan dia, ternyata benar, enggak juga gitu. Masa ini benar sih omongan dia, kan enggak juga gitu. Iya. Pasti setiap keputusan yang kita ambil, kita sudah memikirkan resikonya matang-matang seperti itu. Pasti gitu. Nggak mungkin lu memutuskan jadi. Tapi lu juga ngalamin gak, Cok? Ngalamin dong gua. Gue minum lagi ya. Gimana? Lu sambil cerita deh. Gua kayak sekarang kan gue punya YouTube 2.800 sekian subscriber seperti itu. Yes.
Dan orang berpikir, itu mah beli subscriber, itu mah buktinya view-nya dikit. Terus dalam hati gue kayak, gue kan ngebangun ini 1,5 tahun, masa ya 1,5 tahun nggak ada perkembangan, kan nggak mungkin juga kan. Kan sistemnya YouTube itu gue ngobrol sama lu nih, terus lu bantu promosikan, terus kemudian ada yang tertarik dengan obrolan kita, dia subscribe. Ya why not di subscribe? Why not? Iya nggak sih? Makanya itu kan, makanya gue cari orang-orang yang mungkin gue bisa ajak ngobrol semua, bisa sharing seperti itu. Bahkan mantan murid gue juga sharing boleh kayak gitu. Kalau dia tertarik ya why not subscribe gitu kan. Subscribe. Apa salahnya gitu. Kenapa harus dihubungkan dengan beli? Kenapa harus dihubungkan dengan cheat lah, apalah gitu. Tapi bisa nggak sih kemungkinan kayak orang-orang yang ngomongin lo kayak gitu sebenarnya kayak cuman iri karena dia subscribernya nggak selalu gitu. Kemungkinan ada kayak gitu nggak sih? Kemungkinan dia nggak punya kemampuan buat ngobrol kayak gini. Gitu. Kayak gitu. Jangan salah lo, interview kayak gini nggak gampang lo, cari topik pembicaraan lo. Iya sih, mesti mikir juga sih pasti. Lu bayangin kita sudah hampir 1 jam lo ngobrol. Oh iya, sumpah. Iya, oh my god. Gampang loh. Iya. Membawa sebuah percakapan itu menjadi hal yang biar ngalir gitu ya. Itu nggak gampang gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita belum kenal banget, gimana caranya misalnya. Gua ada beberapa orang yang belum kenal banget bisa ngobrol sampai 1 jam. Kadang mesti kayak pintar-pintar pembawaan kita juga sih supaya nggak awkward. Iya, itu dia makanya. Dan orang menganggap itu adalah hal yang gampang, padahal susah. Tapi gue kagum loh, lu orangnya pede banget sih. Itu gue kagum, serius. Iya, harus pede. Gue selalu tunjukin nih. Gue selalu ngomong sama mantan murid gue selalu ngomong sama orang-orang yang mungkin insecure sama fisiknya seperti itu. Nih, gue selalu tunjukin ini artis kesukaan gue, dia. Ntar lu gue share screen sama lo. Boleh. Ini dia. Ini namanya Dustin Tiffany. Orangnya jelek, nih giginya bolong. Jangan ini. Kalau pakai beauty standar, Oke. Ini nggak pantas buat jadi artis, tapi dia pede aja udah. Tuh. Pede aja udah tuh. Nih. Pede aja udah, giginya bolong, nggak terlalu ganteng juga. Tapi dia pede, confident aja udah. Gitu. Dan apa ya, menurut gue kayak kita tuh seringkali terhalang dengan omongan orang seperti itu. Wah, begini. Padahal orang sukses itu cuma butuh pede. Gitu tuh. Dan kadang kita masih tutup kuping sebelah juga sih. Iya. Tuh, orangnya buluk, Ci. Cuman gue kayak, wah gila kata gue. Itu salah satu yang menginspirasi gue. Kayak almarhum Olga Syahputra misalnya. Dia cuma modal pede, pinter kagak. Itu kan. Gitu. Jadi gue pede aja ngobrol sama lu, ngobrol sama yang lain, even bahkan gak ada topik ya. Ngalir aja udah kayak gitu. Karena apa? Kadang-kadang cerita kita mungkin yang nonton akan tersentuh. Kan kita nggak tahu nih siapa yang nonton. Siapa tahu juga bisa berbagi pengalaman. Jadi kalau misalnya orang ngalamin hal yang serupa juga tahu kayak bagaimana cara nyikapinnya. Dan tahu kalau nggak cuma mereka yang ngalamin kayak gitu ya. Itu dia makanya. Kita aja nggak terasa 1 jam lebih kita ngobrol. Iya. Itu dia, makanya gue selalu bilang ya udah pede aja gitu. Kadang-kadang kita nggak pede sama diri kita sendiri, padahal kita bisa. Karena mungkin ada stigma dari orang lain ya. Gue takut lah, gue minder, dia lebih jago, dia lebih bisa. Padahal nggak juga gitu. Tapi ketika gue mau nanya dong, kan lu udah resign nih ya, resign hari. Ada nggak sih orang-orang yang mencibir lu kayak lagi pandemi gini, lagi COVID gini, lu terlalu ambisius. Kenapa lu nggak tetap stay aja di sana? Kalau lu ngambil keputusan itu, ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Ada. Dan gue bilang. Ada. Dan gue bilang ya, setiap keputusan yang gue ambil, apapun itu adalah sudah gue pikirkan matang-matang seperti itu.
Dan ketika gue ngambil keputusan itu, gue rasa cukup gue mengembangkan usaha sendiri dengan gaji yang udah gue dapet. Ya gue lebih baik kerja sendiri dong, ketimbang lu harus kerja sama orang. Kayak gitu. Kayak misalnya gue pernah dengar quote dari Bob Sadino, dia bilang, jadi karyawan tuh jangan terlalu lama. Kayak gitu. 5 tahun, 6 tahun jadi karyawan, gaji kekumpul, bikin usaha sendiri. Itu kan prinsip orang-orang Chinese yang selalu gue pelajarin. Bener gitu. Itu gue selalu pelajarin, makanya kenapa teman-teman gue, banyak teman-teman Chinese-nya, karena gue pengen belajar filosofi hidup mereka. Dari etos kerja mereka, dari bagaimana kemudian mereka trust sama orang. Orang Chinese itu kalau dia sudah dikecewakan sekali, nggak bakal mau lagi menjalin kerjasama. Kayak gitu. Baik, ya nggak apa-apa harga tinggi, yang penting jujur misalnya, nggak masalah, yang penting produknya baik. Gue belajar banyak soal itu. Yang penting worth it sih, yang penting worth it. Seperti itu. Dan gue merasa kayak durian gue deh, waktu gue jual durian 100.000, buat orang tuh mahalan, tapi bagi teman-teman gue yang Chinese ini worth it kok 100.000 gitu. Mereka nggak. Tapi kadang yang mesti kita tanamkan dalam pikiran gitu ya, Cok. Kalau ada orang yang bilang produk kita kemahalan gitu, mungkin nggak sih kayak sebenarnya mereka cuma bukan target pasar kita aja sih. Nah itu dia. Jadi kita punya target pasar yang lain gitu. Nah itu dia, makanya target pasar YouTube gue bukan anak-anak bocil misalnya, makanya obrolannya serius misalnya. Gitu. Iya. Atau target pasar gue ketika ngobrol sama lu bukan lagi anak-anak SMA yang lagi cari jati diri, bukan kayak gitu. Atau target pasar gue adalah orang-orang yang ingin diedukasi soal A, B, C, bisa masuk di YouTube gue kan gitu. Tapi kalau pasar gue orang yang pengen nonton gue, pengen melihat mukbang atau ngeprank, ya jangan di gue gitu loh. Nggak ada gitu. Jangan di gue, karena pasar gue beda. Dan gue sudah, ya pengalaman hidup sih yang gue pikir banyak. Dan yang mesti kita tahu juga kayak penolakan itu udah hal yang wajar sih. Wajar sekali. Wajar. Dulu tuh gue takut banget sama penolakan loh, serius. Tapi pas makin gue bertambah usia, gue makin sadar kayak penolakan itu sebenarnya hal yang biasa. Kalau ditolak kayak tinggal coba lagi aja. Betul. Atau mungkin kalau misalnya kita ngelamar kerja, kita ditolak, mungkin karena kualitas diri kita terlalu bagus buat tempat perusahaan itu, gajinya terlalu mahal, perusahaan itu menggaji kita. Sehingga mungkin jadi sebenarnya ada beberapa faktor juga ya, kalau yang gue tahu ya. Sempat temen gue waktu itu ngelamar ke satu perusahaan. Jadi dia ditolak bukan karena dia nggak qualify, tapi karena dia over qualify. Jadi yang dibutuhin sama perusahaan apa, tapi nggak taunya yang datang malah terlalu terlalu GG gitu ibaratnya ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tapi kadang ada orang yang merasa bahwa kalau ditolak sama perusahaan itu artinya dia tidak qualify, padahal enggak juga sih. Makanya itu dia. Gua sudah 3 tawaran ngajar, gua tolak semua karena gua pikir ya nggak sesuai dengan gajinya, istilahnya kayak gitu. Kalau lo mau nge-hire gua nih istilahnya, iya dong gitu. Dan 3 sekolah yang gua tolak, sampai teman gue bilang, sombong banget tuh cuy gini-gini. Aduh, enggak deh, gue mendingan usaha sendiri kalau gajinya. Sebenarnya bukan sombong juga sih, kayak itu kan pilihan juga nggak sih? Iya, pilihan juga kayak aku mau pilih kerjaanku yang mana, kayaknya pilihan aja deh. Iya, bukan yang sombong juga. Iya kan yang ngejalanin kita dong. Harusnya kan kita yang memikirkan gajinya worth it nggak buat kita, layak nggak dengan jam ngajar segini kita dihargain segini. Iya dong, kita harus mikir begitu dong. Kalau tapi di luar daripada gaji, mungkin ada juga kayak faktor lain kayak tempatnya nyaman nggak ya, kayak misalnya kayak gaji tinggi tapi lingkungan kerjanya toksik juga kan agak menjadi pertimbangan lagi ya gitu. Betul. Tapi apapun keputusan yang kita ambil ya sebenarnya ya bukan karena kayak kita sombong, kayak kita merasa lebih atau enggak, tapi karena pilihan kita aja sih, kayak kita sebenarnya mau nggak ya ditempatkan di posisi itu gitu. Betul, makanya nggak gampang. Makanya kan gue bilang, orang ada yang nanya sama gue, kok lu bisa bertahan pengangguran begitu? Ya gue masih ada YouTube, gue masih ada usaha.
Kan ketika gua memutuskan untuk berhenti misalnya, pasti ya, kan kita juga mikir kan, iya, kayak kita ada tabungan nggak kayak iya, gitu. itu Nah, dia. mungkin kita tiba-tiba langsung resign gitu Nah, kan. itu dia makanya. Ya udah, gue pikir ya orang-orang kayak gitu pasti ada dalam hidup kita yang mungkin nggak Iya. tahu dalam situasi sulit. Dan ada orang yang masih bingung kenapa gue bikin tim Mobile Legends coba. Padahal kan jelas ya, maksudnya udah ada progresnya, udah ada industrinya, udah ada pasarnya seperti itu. Dan orang berpikir, lu lulusan teologi belajar agama, kenapa lu memperbodoh anak bangsa dengan main game? Tapi nggak juga lah, kadang gini loh, Cok. Gue agak nggak setuju sih ya, sorry gue potongnya, gue agak nggak setuju gitu. Kayak apapun kuliahnya ya, kita mau berkarir di mana ya, menurut gue ya fine-fine aja sih. Yang penting kita gini, kita misalnya passion kita di mana, tapi kita kuliahnya apa? Ya, kalau misalnya kita mau kerja sesuai passion kita ya, why not gitu kan? Sekalian nambah pengalaman juga. Dan kalau misalnya kita udah berskill, yang penting kita juga membuka usaha sendiri di bidang itu pun kita juga bisa gitu loh. Jadi menurut gua apa yang kita belajar di kuliah juga nggak harus terus, maksudnya kayak betul. Gua kuliah IT, gue nggak mau kerjanya misalnya jadi beauty influencer aja, gue nggak mau jadi IT, ya sebenarnya juga nggak masalah sih. Iya makanya. Gua ya. Itu iya makanya. Gue sampai bilang Raditya Dika itu orang politik, S1 politik di UI, tapi jadi pelawak. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalnya dia sukanya di situ, bener nggak? Buktinya sukses nggak dia? Sukses. Jadi jalanin passion aja. Apa yang lu bisa, apa yang lu suka, udah itu aja. Jangan terlalu kaku lah jadi orang. Betul, makanya. Gue seneng nih hari ini ngobrol sama lu nih soal ini. Iya. Karena pertama orang se-open minded itu jarang ditemukan kayak gitu. Yang kedua, mungkin orang berpikir masih linear kali ya. Orang yang kuliah IT ya harus IT, padahal nggak juga. Gitu. Nggak juga lah. Gitu. Bahkan ada orang yang kayak mikir kan, kalau kuliah IT harusnya jadi programmer gitu kan. Gue kuliah IT, tapi basically gue project manager. Ya maksudnya gue nggak ngoding gitu di kerjaan gue. Ya terus kenapa gitu kan? Iya. Bukan berarti orang IT harus stok jadi programmer gitu. Iya. Kalau yang lu pun kadang agak lucu sih dengan stigma kayak gitu. Oh IT ya, pasti hacker ya. Gitu. Iya kan? Ada kan stigma kayak tapi iya. Nah tapi balik lagi gini. Menurut gua apa yang kita belajar di kuliah tuh nggak harus melulu kita di kerjaan harus kayak programmer kayak gitu, nggak juga sih. Asalkan lu punya skill di bidang, kayak contoh nih project management gitu kan, kita kan harus punya skill di bidang manajemen juga kan. Kayak kita manage budget, kita manage timeline, kita pokoknya banyak banget yang harus kita manage di satu project gitu kan. Nah kalau lu punya managerial skill gitu kan, ya why not gitu. Betul. Lu berkarir di bidang itu gitu. Betul. Jadi project manager. Betul. Ya lu nggak harus melulu jadi programmer sih kalau menurut gue gitu kan. Iya, betul. Gitu. Tapi pilihan sih, balik lagi. Pilihan. Kalau misalnya menurut lu, kalau di IT kayaknya gue pengennya di programmer aja, ya silahkan itu keputusan lu gitu. Tapi kalau misalnya sampai ada orang ngejudge kayak lu IT ya, iya ampun sayang banget IT-nya nggak kepake kalau lu jadi bagian manajemen kayak gitu kan. Nah menurut gue kayaknya enggak juga sih. Kayak jangan didengerin deh omongan kayak gitu. Gak penting. Ini menarik. Ci, terakhir pertanyaan gue sama lu. Boleh. Apa yang lu pikirkan tentang gue? What do you think of Rapcho? Gaul. Gaul. Ya. Supel orangnya, kayak gaul dan supel. Kenapa tuh? Lu kayak bisa berkomunikasi dengan selancar itu gitu loh. Jadi kayak supel dan orangnya kayak baik sih, maksudnya bagus dalam berkomunikasi gitu kan. Dan orangnya blak-blakan. Of course. Kalau gue kan orangnya mungkin masih agak jaim-jaim dan gue kayak agak sedikit ngefilter dikit omongan gue supaya nggak nyakitin orang lain gitu kan. Kalau lu belak-belakan kayak apa ya? Apa yang lu pikirin itu yang lu suarakan gitu, belak-belakan. Terus apalagi gue keinget pede sih, sumpah. Gue keinget yang pas nyanyi gini. Jangan sebutin namanya dong. Itu waktu SMA kan?
jangan disebutin namanya. Ya, you are beautiful. Sampai orangnya nangis ke kantor guru. Sumpah. Tapi itu malu banget sih yang di rumah saya semua. Iya, itu masa-masa gue alay, guys. Gue masih inget, tapi lucu sih. Sumpah itu pede banget. Gue aja nggak berani kayak gitu, tapi lu pede. Dan terus, kalau nggak salah lu pernah taruhan bola juga ya. Iya. Jadi waktu itu gue lihat nama BBM lu PDT Rapko Tarigan. Anjir. Tapi pas di sekolah lu sempet taruhan bola sama teman sekelas, kalau nggak sama guru ya. Waktu itu gue lupa deh, ada kan ya waktu itu yang guru IT bukan sih? Iya, Pak Jon. Guru bagian ini gue kan tapi bakal nonton juga. Lu taruhan kan kalau nggak salah, taruhannya kalau kalah beliin es teh ya, es teh atau apa gitu yang 2.000 gitu, gue lupa. Asik sih, jadi kayak dibalik sosok lu yang kayak jaim lah, kayak terus namanya PDT Rapko Tarigan yang bawakan khotbah gitu kan. Busuk ternyata. Gaul lu bisa taruhan bola kayak gitu loh. Tapi kalau nonton bola bareng pakai proyektor kayak gitu ya. Wah, itu pas SMA gue marah. Tapi jadi kayak gaul sih, jadi kayak asik gitu ya orangnya ya. Apalagi ya? Ya paling itu sih, pintar juga lah kalau menurut gue. Anaknya pintar. Pintar dari mana gue? Kritis. Pintar itu maksudnya kritis gitu loh. Jadi pintar itu kan sebenarnya luas ya. Pintar itu nggak selalu kayak di akademis gitu. Tapi maksudnya bisa aja kayak pintar ngomong atau pintar dalam berpikir kritis gitu. Tapi kalau menurut gue sih lu agak kritis sih orangnya. Contohnya apa misalnya? Lu kalau bilang kritis suka mengkritik. Tapi gue nggak mau. Nggak usah, maksudnya kayak apa ya, maksudnya di situ lu jadi kayak berpikir kritis gitu loh. Kadang apa yang nggak kepikiran sama orang, lu tiba-tiba bisa kepikiran kayak gitu. Dan itu juga agak berbahaya juga sebetulnya. Bumerang. Karena kalau lu kerja di instansi yang pro pemerintah, lu akan dicap sebagai anti pemerintah. Jadi ya buat orang-orang yang nonton mengkritik pemerintah, jangan, kita damai aja ya. Kita damai dengan pemerintah. Tapi gue mau nanya lagi nih, Cok. Apa? Kalau menurut lu gue gimana? Elvina. Sama lu kenal gue gitu ya. Gue kenal lu. Basically lu adalah orang yang nggak mau menceritakan apapun karena mungkin setelah gue dengar tadi ternyata lu punya pengalaman pahit itu. Tapi ternyata Elvina itu punya rasa kepedulian yang menurut gue sangat tinggi seperti itu. Dalam arti gini, gue ngenilai lu itu ketika sesibuk apapun lu mau ngabarin gue, gue nggak bisa datang ya ke Ibu Rus meninggal, seperti itu berkesan buat gue karena ternyata orang yang deket sama gue nggak perlu sebut namanya, dia nggak datang, padahal nggak usah sebut merek ya. Iya, nggak usah sebut merek mas. Dan padahal posisi dia pada saat itu adalah wakil ketua OSIS seperti itu, dan gue merasa kecewa sekali karena gue pernah deket sama dia, dan ternyata orang yang nggak deket sama gue dia punya rasa kepedulian yang tinggi seperti itu. Dan gue ngelihat itu dari elu Elvina yang mungkin orang cap dulu adalah introvert seperti itu. Gue ansos gitu ya dulu ya. Ternyata pikiran gue salah seperti itu. Bukan ansos, mungkin karena gue belum memahami Elvina sepenuhnya seperti itu. Sehingga pada saat itu mungkin gue juga belum bisa berteman sama waktu SMA seperti itu. Berteman iya, kita ngobrol, tapi nggak sedekat gue bikin geng 4R1V seperti itu, 5R1V. Dan yang kedua adalah lu cukup ulet dalam bekerja, perfeksionis, dan itu bagus menurut gua nggak bisa seperti itu. Gua adalah tipikal orang ya udahlah, targetnya begini,
ya udah segini aja. Tapi lu adalah tipikal orang yang targetnya segini, gue pengen lebih bagus lagi. Itu Elvina. Gue lihat lu dari desain. Kita pernah desain website kalau nggak salah di sekolah SMA. Bikin website ketika itu, dan desain lu bagus banget, dipuji sama Pak Jonas, sama Pak Ian juga kan ketika itu. Dan menurut gua lu adalah orang yang punya standar yang tinggi seperti itu, dan menurut gua itu menjadi filter lu kemudian untuk bisa masuk orang-orang yang bisa berteman sama lu, seperti itu, orang-orang yang tahu lu lebih dalam seperti itu. Dan menarik pemikiran lu yang terakhir kita sempat bahas di chat soal kenapa lu nikah muda, dan itu pilihan yang baik. Lu berani mengambil resiko, dan lu adalah orang yang ya udah, gue pengen ngambil resiko itu dengan konsekuensi apapun, itu pilihan gue. Dan itu menarik. Nggak semua orang bisa seperti itu, karena dalam usia banyak muda, orang juga yang ngejudge ya. Nah, gue ketika nanya lu, posisinya gue bener-bener pengen tahu. Gue nggak mau ngejudge lu, gue pengen tahu lu kenapa, dan lu ceritakan semua. Dan menurut gue itu hal yang menarik seperti itu. Dan sayang lu nggak mau membagikan itu di podcast gue. Tapi kalau itu lu mau bagikan, itu menarik sih. Tapi ya udah, gue hargai privasi lu, gue hargai permintaan lu, ya udah seperti itu. Itu hal yang menarik dari Elvina seperti itu. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Lu cukup ini ya, risk taker juga ya, mengambil resiko dengan apa yang mungkin orang nggak tahu dengan keputusan itu. Lalu kemudian setelah gue dengar cerita seperti ini, ternyata Elvina juga sadar akan pentingnya keep contact, keep in touch dengan teman. Gue pikir lu selama ini nggak terlalu peduli ya. Dan gue kaget, makanya gue tanya sama lu di chat, kenapa lu masih mau chatan sama gue gitu, sementara teman-teman SMA gue cuman cowok semua yang ngechat gue, kayak Leo, kayak Josia. Ya nggak ada, seriously nggak ada. Jarang banget yang ngechat sampai malam kita sharing seperti itu. Dan menurut gue, wah gila. It's an honor, karena gue di sekolah adalah stupid student gitu. Enggak lah, anjir, enggak lah. Of course, lu merendah untuk meroket deh. Anjir, lu kerjaan gue cuma nyontek doang dulu, Cok, waktu kelas IPA gitu. Enggak lah. Ternyata lu sangat, nggak tahu ya, mungkin karena proses itu yang kemudian membawa lu pada pemahaman bahwa gue harus temenan sama orang banyak seperti itu, dan itu mengubah cara pikir gue. Elvina yang dulu ternyata setelah berkembang 4-5 tahun gue belum kenal, berbeda seperti itu. Kan lu kuliah 2015 kan, 2019 lu lulus, sekarang 2021, berarti 6 tahun nih. Proses itu kemudian membawa Elvina pada pemahaman gue perlu berteman dengan orang lain. Dan itu menarik sih, perlu dipertahankan menurut gue. Itu yang gue kenal dari Elvina. Makanya gue hari ini mau ngajak lu ngobrol soal Elvina sekarang tuh seperti apa gitu loh. Karena katanya udah kayak ini ya, apa, Power Ranger tiba-tiba berubah gitu ya. Berubah dalam arti ya, pasti setiap orang punya hal yang menarik cerita dalam hidupnya gitu. Mungkin bisa jadi referensi buat orang yang ngedenger ini, kan bisa jadi. Oke. Ci, thank you ya. Kita sudah 1 jam 20 menit. Ini udah berapa lama sih? Udah 1 jam lebih ya? Apa mau 2 jam? 30 menit kalau nggak salah. Cuman, udah. Oke. Ini menarik, diskusinya nggak terasa. Dan gue berharap lu bisa jadi IT konsultan, kita bisa bikin konten bareng setelah pandemi, langsung on-shoot dari kamera. Boleh, nanti bahasnya tentang IT juga boleh. Bahas soal IT juga boleh seperti itu. Boleh. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dibahas ya. Iya, makanya itu dia, makanya. Lu punya pemahaman IT bisa digunakan, lu punya pengalaman hidup bisa diceritakan. Kan orang bisa ngebahas soal lingkungan tempat kerja juga bisa dibahas tuh. Bisa, itu dia. Aduh, gue belum nyebutin loh. Oke, sip. Thank you, dan gue akan stop record dulu.